Mungkin 5 tahun terakhir bukan cukup banyak sih. Ada beberapa selebriti Indonesia yang mulai jadi executive producer ya. Nggak hanya aku aja, tapi kalau aku pribadi kenapa tertarik? Karena aku percaya kalau kita ingin membangun legacy dan juga ingin memiliki karir yang berkelanjutan, kita nggak bisa hanya fokus kepada persona kita di depan layar. Itu poin terpenting karena rasa-rasanya kalau ngomongin zaman sekarang pejabat harus berintegritas ya Kak Cinta. Yeah, this is true. Ya makanya walaupun selama ini banyak sekali orang-orang yang ingin aku masuk politik dan Pernah dapat tawaran Kak? Oh udah dari dulu, dari aku masih kuliah udah ada tawaran. Cuman never say never, buat aku belum aja. Belum karena melihat kondisi sekarang aku merasa kurang kondusif bagi orang-orang yang jujur dan ingin yang terbaik bagi Indonesia. Tawaran sudah ada, tapi dari dulu. kedepannya? Goal sih, untuk sekarang sih belum ada keinginan, jadi belum tahu. Akan fokus dulu di Cinta Laura Foundation? Fokus di Cinta Laura Foundation, fokus di perusahaan-perusahaan yang aku punya, fokus di karir aku sendiri, karena yaitu, I think plus minus dari aku mulai karir di usia yang sangat muda yaitu 12 tahun adalah aku kehilangan masa kecil aku. Tapi plusnya adalah setelah 19 tahun berkarya, aku masih sangat muda. Jadi ya aku masih ya disebutnya zaman sekarang zillennial ya. Zillennial itu generasi di tengah-tengah Gen Z dan millennial. Jadi aku ngerasa usia produktif aku masih panjang. Jadi aku masih ingin menikmati membuat karya-karya depan layar. Membuat gitu. karya-karya depan layar. Yeah. Salah satunya juga kalau misalnya ngomongin project terbarunya sebagai executive producer. Oh iya benar. Oh thank you for doing your research. Itu bisa diceritain nggak sih Kak? Kan kalau kemarin aku sempat baca tuh di Sundance Film Festival. Ya film festival. Yeah. Biayanya nggak murah juga itu. Bisa diceritakan mungkin? Jadi salah satu lini bisnis aku adalah sebuah perusahaan investasi di mana kita berinvestasi ke dalam film-film Indonesia yang benar-benar mempromosikan budaya dan naratif Indonesia tapi memiliki appeal internasional, yaitu bisa diapresiasi dan disukai oleh penonton secara global. Oleh karena itu nama perusahaannya adalah RVO Horizon. Dan investasi pertama kita atau proyek pertama kita adalah filmnya Regas Banuteja yaitu Para Perasuk yang dibintangi oleh Anggun C. Sasmi, Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan dan banyak nama-nama luar biasa lainnya. Dan memang sebelum tayang di Indonesia tanggal 23 April nanti kita world premiere-nya kemarin di bulan Januari di Sundance Film Festival. Dan itu bisa dibilang pencapaian yang luar biasa karena pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir film Indonesia masuk ke kompetisi Global Films dan kita mendapatkan sambutan yang luar biasa, ratings kita juga luar biasa dan sekarang kita udah masuk 8 festival film lainnya. Jadi mudah-mudahan antusias penonton Indonesia bakal lebih heboh lagi karena ini memang aku percaya film yang berkualitas dengan alur cerita yang benar-benar menampar pesan yang universal tapi tetap di package dengan budaya Indonesia yang luar biasa unik dan menarik. Kurang lebih ceritanya seperti apa sih Kak? Kalau yang Para Perasuk itu aku boleh dong di-spill dikit. Jadi jangan miskom ya, Para Perasuk bukan film horor. Walaupun namanya Para Perasuk. Title bahasa Inggrisnya Levitating. Para Perasuk itu mengikuti seorang laki-laki muda yang memiliki mimpi untuk menjadi perasuk terhebat di desanya. Yang diperankan oleh Angga Yunanda. Tapi dia itu mengalami berbagai rintangan dalam prosesnya menjadi perasuk terbaik di desanya karena dia menyimpan banyak kecewaan dan amarah terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya, terhadap orang-orang sekitar dia. Jadi bisa dibilang ini a coming of age movie
yang mengingatkan kita semua kalau kita ingin berkembang dalam hidup, kalau kita ingin tenang, kita ingin bahagia, kita ingin memenuhi potensi kita harus bisa memaafkan. And I think that's what's so beautiful gitu. Tapi dikemas dengan visual yang sangat menarik dan dunia yang belum pernah aku lihat sutradara lain bangun di industri film Indonesia. So well done Regas, well done seluruh cast dan juga kru para perasuk. Aku bangga bisa menjadi executive producer di film ini. Awal mula tertariknya kenapa Kak Cinta? Akhirnya atau awal tawarannya seperti apa? Akhirnya Kak Cinta, oh mau nih. Gitu. Mungkin 5 tahun terakhir bukan cukup banyak sih. Ada beberapa selebriti Indonesia yang mulai jadi executive producer ya. Okay. Nggak hanya aku aja, tapi kalau aku pribadi kenapa tertarik? Karena aku percaya kalau kita ingin membangun legacy dan juga ingin memiliki karir yang berkelanjutan, kita nggak bisa hanya fokus kepada persona kita di depan layar. Kan nggak ada yang bisa janjiin kita bisa berkarir selamanya ya. Jadi kalau kita punya kemampuan atau motivasi untuk membangun sebuah usaha, mau itu depan atau balik layar harus dicoba. Apalagi aku di usia yang aku masih bisa mengambil resiko. Mungkin kalau aku udah lebih dewasa nanti lebih bahaya kalau ngambil resiko kan, karena kita tentunya ingin masa tua yang tenang dan bahagia gitu. Tapi karena memang aku dibesarkan di industri kreatif dan aku awal mulanya adalah aktris, aku tertarik untuk menjadi executive producer karena aku memang ingin menaikkan cerita-cerita Indonesia yang memiliki aku bilang itu international appeal atau global appeal. Karena aku percaya sebenarnya industri kreatif kita memiliki potensi yang luar biasa. Cuman karena berbagai hambatan dari undang-undang sampai budget dan lain sebagainya, penonton global atau industri film secara keseluruhan belum menyadari potensi kita gitu. So aku ingin ikut berkontribusi membesarkan industri film Indonesia dengan cara aku sendiri gitu. Dan makanya kalau tanpa terlalu bertele-tele, aku kan kayak aku bilang punya lini bisnis lain ya. Ini RVO Horizon itu investment fund-nya. Tapi ada juga creative agency, music management, dan juga digital platform. Semuanya kan kalau didengar-dengar hubungannya dengan industri kreatif. Karena aku percaya media atau karya seni itu adalah salah satu cara paling efektif dalam merubah paradigma masyarakat. Saat kita membuat kritik sosial terhadap isu sosial atau ketidakadilan yang ada, itu kan paling tepat dan paling mudah disampaikan lewat karya seni. Karena tidak mendikte, tidak menggurui, tapi kita memberikan informasi yang tepat untuk masyarakat membuat konklusi dan kesimpulan mereka sendiri gitu. Itu juga yang ada di film Para Prasuk? Para Prasuk, exactly. Oke, Kak Cinta, tapi kalau misalnya ngomongin soal film, ya kan ada RVO dari perusahaannya Kak Cinta sendiri, dan itu kan investment funding kayak gitu. Untuk di dunia kreatif tuh cukup sulit atau gimana sih untuk menjadi sebuah funding, mencari pendanaan untuk film kayak gitu? Tentu mayoritas orang-orang yang berinvestasi dalam film ingin investasi mereka kembali ya. Like untuk apa berbisnis kalau kita nggak profit gitu, nggak akan bertahan juga bisnisnya. Dan memang banyak investor memilih untuk berinvestasi dalam film yang mereka merasa punya potensi tinggi untuk box office gitu. Tapi aku ngerasa sebagai investor kita harus pinter aja, portfolio kita harus diverse. Memang kadang-kadang kita butuh investasi dalam film-film yang persentase kemungkinan box office-nya tinggi supaya kita bisa profit. Tapi dengan profit itu kita juga meng-cater kepada passion project kita gitu. Harus balance lah, karena kalau kita mau industri film kita semakin besar dan masyarakat semakin pinter, kita harus berani membuat karya seni yang berbobot. Kalau kita hanya mau sukses aja dan nggak peduli dampak dari karya kita, ya agak mengerikan buat masa depan Indonesia. Ya. Tapi ada nggak sih dari Kak Cinta sendiri kayak nilai yang
diikhlaskan, katakanlah harus profit. Tapi semisalnya sudah memikirkan seorang Cinta Laura, semisal nggak profit kayak gimana, dan apakah ada nilai yang diikhlasin kalau misalnya katakanlah nggak profit sekian, ada hitung-hitungannya sendiri atau gimana sih? Kita harus tahu ya seberapa besar resiko yang kita mau ambil. Aku belajar dari berbagai entrepreneur yang punya pengalaman jauh daripada aku. Selama resikonya masih dalam tingkat yang kita bisa manage, ya take that risk, apalagi kalau kita masih muda. Tapi jangan mengambil resiko di mana kita tidak akan mampu merecoup investasi kita. Itu baru bodoh, karena nanti kita akan terlilit hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi, saat kita membangun sebuah perusahaan, mau di industri apapun ya, kita harus tahu visi misi kita apa, kita harus tahu DNA perusahaan kita apa. Jadi kalau misi aku sebagai RVO Horizon adalah membawa cerita Indonesia ke kancah internasional, aku nggak akan tiba-tiba investasi ke misalnya film komedi yang hanya buat lucu-lucuan, walaupun mungkin itu bisa profit. Jadi ya tetap harus DNA-nya sesuai dengan DNA perusahaan yang kita miliki gitu. Dengan tayangnya kemarin perdana di Sundance Film Festival, are you happy? Atau sebangga itu? I'm very proud, I'm very happy, tapi aku nggak bisa mengambil kredit atas kesuksesan film itu, karena aku hanyalah executive producer, aku adalah orang di balik layar yang mensupport talenta dan visi para kru dan pemain. Jadi sebagai executive producer, aku hanya berharap penonton Indonesia bisa juga mengapresiasi filmnya seperti orang-orang yang sudah nonton di Sundance Film Festival gitu. Ada cerita yang misalnya dari film-film Indonesia atau yang khas di Indonesia yang mau dibawa lagi ke layar internasional? Oh, oke. Kalau ditanya spesifik sekarang, aku nggak bisa jawab pertanyaan itu ya, karena aku harus membaca skripnya dulu. Tapi cerita Indonesia yang aku maksud itu bukan selalu berarti dongeng atau mitos yang berasal dari Indonesia. Selama cerita itu secara pesan bisa diterima secara universal, tapi dikemas dengan keunikan budaya dan storytelling Indonesia, ya itu pasti akan layak aku consider untuk aku investasi gitu.